A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi publik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi, yaitu seni berbicara untuk mendengar atau seni berbicara untuk didengar. Komunikasi publik ini adalah suatu keterampilan yang penting dalam kehidupan modern. Dan keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan ide-ide, konfirmasi atau pesan kepada khalayak umum, yaitu dengan cara yang efektif tentunya dan persuasif. Di era digital saat ini, komunikasi publik ini tidak hanya dilakukan secara langsung, akan tetapi juga melalui media seperti televisi, sosial, dan platform lainnya. Banyak dari platform-platform media ya, sekarang di zaman ini tentunya. Dan melalui media ini kita bisa melibatkan yaitu unsur karakteristik maupun teknik serta tantangan yang dihadapi dalam komunikasi publik tentunya. Kemudian apa saja sih konsep dalam komunikasi publik itu? Yang pertama ada definisi. Komunikasi publik ini adalah proses penyampaian informasi atau ide, gagasan kepada sekelompok orang dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman, yaitu membangun kepercayaan atau memengaruhi audiens. Karena dalam komunikasi ini butuh definisi. Karena di dalam elemen itu juga ada elemen penting-penting lainnya. Yang pertama itu ada pembicara, barang tentu sudah pasti ini ya, bahwa pembicara itu adalah individu yang menyampaikan pesan atau individu yang menyebarluaskan pokok pembicaraan tersebut. Kemudian pesan juga ini adalah suatu informasi atau gagasan yang ingin disampaikan. Kemudian media adalah saluran, yaitu yang digunakan untuk menyampaikan seperti media cetak, media digital, atau komunikasi secara langsung. Kemudian ada audiens, itu adalah penerima pesan atau penerima informasi tersebut. Kemudian ada umpan balik. Nah, ini adalah tanggapan dari para audiens, terhadap informasi atau pesan yang disampaikan oleh pembicara, kemudian ditanggapi oleh audiens. Kemudian ada karakteristik komunikasi publik yang efektif. Dalam hal ini yang pertama ada jelas ya, pesan yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu mudah dipahami oleh para pendengar, oleh para audiens. Ini barang tentu sudah menjadi hal yang wajib mungkin ya. Ini menjadi publik yang efektif itu adalah jelas atau pesan yang mudah dipahami. Kemudian persuasif, ini mampu memengaruhi audiens untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan tujuan komunikasi. Jadi tujuan komunikasi ini kita sepakati bahwa komunikasi itu dari dua arah ya. Yang pertama dari pembicara tersebut, kemudian yang kedua itu dari audiens atau pendengarnya. Dan dalam hal itu maka akan terjadi umpan balik ya. Kemudian yang kedua yang ketiga ini relevan. Ini adalah pesan yang sesuai. Ini pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat audiens. Dalam hal ini bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang diminati oleh para audiens. Kemudian ada interaktif. Nah, ini adalah suatu pokok, yaitu yang mendorong audiens untuk memberikan tanggapan atau berpartisipasi dalam hal komunikasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah teknik utama dalam komunikasi publik. Untuk menjadi komunikasi publik yang
efektif itu tentu barangkali ada beberapa teknik yang utama yang perlu dikuasai dalam komunikasi tersebut. Itu meliputi pertama adalah persiapan materi, karena bahwa kalau kita pahami dalam topik ini itu akan disampaikan dengan atau yang disesuaikan itu dengan audiens, maka perlu persiapan materi karena pemahaman topik yang akan disampaikan ini harus sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh para audiens. Kemudian yang kedua adalah penguasaan bahasa tubuh. Ini adalah suatu kontak mata atau gunakan kontak mata ini sebagai contoh ekspresi wajah dan gerakan tangan untuk mendukung pesan penguasaan bahasa tubuh tersebut. Agar lebih efektif, barangkali kita menggunakan bahasa tubuh baik mata maupun tangan maupun gerakan lainnya agar terjadi komunikasi yang relevan, komunikasi yang efektif tentunya dan mudah dipahami oleh audiens. Kemudian ada pemanfaatan media visual atau media ini sudah sangat lumrah di kehidupan era zaman sekarang ini, karena dalam pemanfaatan visual dan media ini sangat dibutuhkan dalam komunikasi pada saat ini. Itu baik gambar, grafik atau video yang memperkuat penyampaian, termasuk hal yang ini itu adalah menggunakan media. Ini sudah menjadi komunikasi yang efektif ya, terutama dalam jarak jauh. Ini sudah menjadi sangat dipermudah dalam komunikasi tersebut. Kemudian ada latihan dan penguasaan panggung. Ini terutama dalam pembuatan komunikasi yang publik ini itu harus ada latihannya, harus ada latihan dan penguasaan, dan ini harus dilakukan secara konsisten. Itu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga kelancaran dalam komunikasi. Kemudian yang ini adalah selanjutnya itu tantangan dalam komunikasi publik. Yang pertama adalah rasa gugup ya. Itu meskipun memiliki banyak manfaat, namun komunikasi publik ini juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama itu adalah rasa gugup atau kurangnya rasa percaya diri yang dapat menghambat kemampuan untuk berbicara di depan umum, sering grogi atau kurang pede dalam komunikasi di publik. Kemudian gangguan eksternal, ini faktor seperti gangguan teknis atau audiens yang tidak fokus dan dapat memengaruhi keberhasilan komunikasi tersebut. Kemudian pesan tidak jelas, ini kurangnya persiapan itu dapat menyebabkan pesan yang menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dipahami. Karena dalam komunikasi publik ini harus jelas, kalau tidak ada kurangnya persiapan itu dapat menyebabkan pesan menjadi tidak terstruktur ya tentunya ya, dan sulit untuk dipahami oleh audiens. Karena latihan ini itu harus konsisten, atau penggunaan misalkan penggunaan alat bantu visual dan fokus pada pesan utama itu adalah hal yang sangat penting dalam komunikasi publik ini. Kemudian yang terakhir itu untuk penutup, itu mengatasi tantangan itu adalah latihan sendiri, konsisten ya, dan fokus pada pesan utama dan penggunaan alat bantu yang tadi ya. Karena komunikasi publik ini adalah suatu keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapa saja ya, dengan memahami konsep, menguasai teknik dan mengatasi tantangan yang ada, dan seseorang ini dapat menjadi komunikator yang efektif. Kemudian dia berkemampuan ini tidak hanya penting untuk mencapai tujuan pribadinya saja, akan tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif di dalam masyarakat, itu tentunya dalam berkomunikasi. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya dari kelas G semester 5
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.